Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sabira Anissa Prabaninggar. Saya dari instansi Kementerian Perhubungan BPTD kelas 2 Bali. Saya peserta Latsar dari gelombang 3, angkatan 16, kelompok 2, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas agenda 3 saya, yaitu manajemen ASN. Untuk rumusan isu, ini saya ambil dari permasalahan pada instansi saya. Yang pertama, tidak adanya informasi mengenai tata cara penggunaan alat keselamatan di atas kapal penyeberangan. Yang kedua, minimnya informasi mengenai pelabuhan penyeberangan di media internet. Yang ketiga, pengisian data produksi hariannya masih manual. Next, untuk pembahasannya, isu yang pertama, tidak adanya informasi mengenai tata cara penggunaan alat keselamatan di atas kapal penyeberangan dengan data dan fakta pada kondisi existing yang ada. Informasi mengenai tata cara penggunaan alat keselamatan belum ada, walaupun kemungkinan akan kejadian yang tidak diinginkan pada saat kapal berlayar bisa terjadi kapan saja. Pengguna jasa harus mengetahui tata cara penggunaan alat keselamatan beserta spesifikasinya. Lalu, untuk dampak jika isu ini tidak diselesaikan, yaitu masyarakat tidak mengetahui cara penggunaan alat keselamatan, dan ini akan berdampak pada ASN, masyarakat, dan perusahaan pelayaran. Isu yang kedua, yaitu mengenai kurangnya informasi pelabuhan penyeberangan di sosial media. Untuk data dan fakta yang ada, sering dijumpai dengan pengguna jasa yang tidak tahu akan informasi seperti kedatangan, keberangkatan, kapal apa yang beroperasi, dan cara mendapatkan tiket serta harganya. Satuan pelayanan sendiri mempunyai akun sosial media, namun jarang diupdate perihal informasi terbaru. Padahal informasi tersebut sangatlah penting bagi para pengguna jasa. Dan untuk dampak jika isu ini tidak diselesaikan, yaitu kurangnya informasi yang didapat oleh pengguna jasa, moda transportasi penyeberangan kurang memikat masyarakat. Pihak yang terdampak yaitu ASN, masyarakat, perusahaan, dan pelayaran. Lalu untuk isu yang ketiga, yaitu pengisian data produksi harian masih manual. Data dan faktanya, pelaksanaan pencatatan data produktivitas masih menggunakan jurnal buku dan Excel saja. Jika administrator ingin mendapatkan data produktivitas, maka mereka harus meminta terlebih dahulu ke bagian operasional selaku pengawas di lapangan. Untuk dampak jika isu ini tidak diselesaikan, yaitu pekerjaan menjadi tidak efektif, data produktivitas akan hilang, dan pihak yang terdampak yaitu ASN. Selanjutnya, yaitu penetapan isu dengan metode USG. Di sini terdapat deskripsi dari kriteria growth, seriousness, dan urgency. Lalu untuk penetapan isu yang pertama memiliki nilai total 12, isu yang kedua memiliki nilai total 6, isu yang ketiga memiliki nilai total 4, sehingga skala prioritas yang tertinggi yaitu isu yang pertama, tidak adanya informasi mengenai tata cara penggunaan alat keselamatan di atas kapal penyeberangan. Next, untuk deskripsi dari penetapan isu tadi, untuk isu yang pertama, tidak ada informasi mengenai tata cara penggunaan alat keselamatan di atas kapal penyeberangan, yaitu harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 bulan. Dampak isu akan berpengaruh pada unit kerja BPTD, mitra kerja, dan masyarakat. Lalu, hal ini akan memburuk dalam kurun waktu 6 bulan. Dan untuk isu yang kedua, minimnya informasi mengenai pelabuhan penyeberangan di media internet dengan deskripsi harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 tahun, dampak isu akan berpengaruh pada satuan pelayanan dan memburuk dalam kurun waktu 1 tahun. Isu yang ketiga, pengisian data produksi harian masih manual. Deskripsinya harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 tahun, dampak isu akan berpengaruh pada individu analis dan memburuk dalam kurun waktu
lebih dari 1 tahun. Berdasarkan hasil dari analisis lapisan isu dengan teknik analisis USG, bisa diketahui bahwa isu dengan tingkat urgensi, keseriusan, serta berkembangnya isu paling tinggi adalah tidak adanya informasi mengenai tata cara penggunaan alat keselamatan di atas kapal penyeberangan. Next, untuk analisis yang saya gunakan yaitu SWOT. Untuk Strange, di sini pegawai di Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Padang Bay selaku regulator bersikap tegas dan ketat dalam pengawasan angkutan penyeberangan. Untuk Weakness, kurangnya inisiatif serta inovasi dalam menyampaikan informasi mengenai keselamatan, khususnya cara menggunakan alat keselamatan. Dan untuk untuk opportunities, Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Padang Bay memiliki SDM yang berpengalaman dalam hal pemeriksaan dan pengawasan angkutan penyeberangan. Dan untuk threats, masyarakat tidak mengetahui cara penggunaan alat keselamatan pada saat kejadian yang tidak diinginkan terjadi di atas kapal penyeberangan. Next, dampak apabila tidak diterapkannya nilai-nilai dasar ASN, yaitu yang pertama tidak terlaksananya tujuan instansi sebagaimana fungsinya. Yang kedua, tidak tercapainya rencana keadilan dan kemakmuran di masyarakat. Dan yang ketiga, penyalahgunaan jabatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Next, gagasan alternatif pemecah masalah, yaitu yang pertama mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan alat keselamatan life jacket yang digunakan oleh pengguna jasa pada kondisi darurat. Yang kedua, membuat video tutorial atau cara penggunaan alat keselamatan life jacket beserta spesifikasinya, lalu diupload pada media sosial instansi. Yang ketiga, membuat desain media reklame berisi QR code, link video yang telah diupload. Dan untuk konsekuensi penerapan gagasan alternatif tersebut, yang pertama, minimnya informasi masyarakat mengenai nama akun sosial media milik instansi, sehingga informasi ini kurang tersampaikan kepada semua pengguna jasa. Dan dari konsekuensi tersebut, maka dibutuhkan sosialisasi mengenai adanya informasi cara penggunaan life jacket. Dan yang ketiga, masyarakat akan semakin aware akan pentingnya keselamatan ketika menggunakan jasa penyeberangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.